warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang kelima di salat tarawih ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam yang kelima ini. Meskipun kondisi di saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adanya pandemi Covid-19, namun itu tidak membuat kita bersemangat beribadah sholat tarawih di rumah masing-masing. Dan kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan di Ramadan ini. Namun ada juga saudara-saudara kita sebelum memasuki Ramadan dia sudah meninggal duluan. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan nasihat yang berjudul kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Kebiasaan Sya'ban ketika ingin melaksanakan sholat, dia selalu melaksanakan sholat di tempat pojok masjid. Karena usia yang sudah tua sehingga dia tidak sempat berdiri dengan tegak. Akhirnya dia sholat sambil bersandar karena usianya sangat sudah tua. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat subuh, di mana kebiasaan Sya'ban selalu melaksanakan sholat subuh di cuaca yang sangat dingin. Namun ketika Rasulullah hendak menyuruh sahabatnya melaksanakan qomat dan ingin melaksanakan sholat, Sya'ban tidak terlihat. Sahabat Nabi tidak terlihat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda sholat subuhnya untuk menunggu sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Waktu yang ditunggu-tunggu Sya'ban ternyata juga tidak hadir melaksanakan sholat subuh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh karena dia khawatir nanti kesiangan untuk melaksanakan sholat subuh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh dengan sahabat-sahabatnya tanpa adanya Sya'ban. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok dan melihat keadaan sahabatnya, ternyata belum datang Sya'ban melaksanakan salat subuh. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Hai sahabatku, apakah engkau melihat Sya'ban?" Maka sahabat saling menatap, dia juga tidak mengetahui. Akhirnya ada satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya mengetahui rumahnya Sya'ban. Kita jenguk ke rumahnya Sya'ban, jangan sampai dia sakit sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh." Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya berjalan untuk melihat keadaannya Sya'ban karena dia tidak melaksanakan sholat subuh di pagi hari tersebut. Berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya Rasulullah dari masjid ke rumahnya Sya'ban itu perjalanannya kurang lebih 2-3 jam. Waktu yang sangat lama
untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh itu 2-3 jam. Ketika Rasulullah SAW sampai di rumah Sya'ban, begitu juga sahabatnya, akhirnya diketuk pintu dan keluarlah istrinya Sya'ban. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, apakah ini rumahnya Sya'ban? Istrinya menjawab, iya. Di mana Sya'ban? Kenapa dia tidak melaksanakan sholat subuh? Istrinya menjawab dengan muka yang sedih, sesungguhnya Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban tidak pergi melaksanakan sholat subuh karena kematian telah menjemputnya. Ajalnya sudah dijemput oleh Allah. Inilah yang menyebabkan dia tidak melaksanakan sholat subuh. Setelah itu istrinya bertanya, ya Rasulullah, ada hal yang aneh yang saya bertanya-tanya. Ketika Sya'ban meninggal, dia berteriak. Ada 3 teriakannya. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Inilah yang membuat istrinya bertanya-tanya. Ketika Sya'ban mengalami sakaratul maut, Sya'ban itu berteriak 3 hal. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan tentang hal tersebut, yaitu Rasulullah SAW membaca surah Al-Kahf surah 22 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkap tutup yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Maksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menayangkan kembali perjalanan hidupnya Sya'ban yang dimana kita tidak ketahui, dan dimana Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa beginilah kehidupannya Sya'ban, sehingga Rasulullah menceritakan kehidupannya Sya'ban yang membuatnya dia berteriak 3 hal. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kehidupan Sya'ban, kenapa dia berteriak, kenapa tidak jauh. Ternyata Sya'ban diperlihatkan pahala setiap pergi ke masjid. Perjalanannya kurang lebih 3 jam. Ketika Sya'ban berjalan terus kedinginan, dia pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Itulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahala-pahalanya Sya'ban berjalan di masjid, menuju ke masjid dalam keadaan gelap. Akhirnya Sya'ban mengatakan, kenapa tidak jauh lebih jauh lagi rumahku? Kenapa rumahnya tidak jauh lagi rumahnya? Padahal perjalanan rumahnya itu jalan kaki 2-3 jam. Masya Allah. Dan Sya'ban mengatakan, kenapa tidak jauh lagi rumahku supaya saya mendapatkan pahala yang besar. Inilah teriakan yang pertama kali Sya'ban, kenapa tidak jauh, lebih jauh lagi perjalanannya. Teriakan yang kedua, kenapa bukan yang baru? Ketika Sya'ban pergi melaksanakan sholat subuh, dia melihat seorang kakek-kakek yang terjatuh dan kedinginan dan hampir mati. Akhirnya Sya'ban membuka bajunya, baju luarnya. Setelah itu dikasihlah baju kakek-kakek itu. Setelah itu dipapa menuju ke masjid. Allah perlihatkan pahalanya Sya'ban. Dan Sya'ban lagi berteriak, kenapa bukan yang baru saya kasih? Kenapa bukan baju baruku yang saya kasih ini? Betapa banyaknya pahalanya kalau kita suka menolong. Kenapa bukan baju baruku yang saya kasih? Kenapa baju tuaku? Besarnya pahalanya ini.
Nah, yang ketiga Rasulullah menceritakan teriakan yang ketiga, itu kenapa tidak semuanya. Suatu hari Sya'ban di pagi hari lagi makan roti, tiba-tiba ada pengemis tua meminta, "Ya, saya ingin minta roti, saya sudah beberapa hari tidak makan." Akhirnya Sya'ban membagi dua rotinya. Sya'ban membagi dua rotinya. Setelah dibagi dua, pengemis dikasih sepotong, Sya'ban sepotong. Setelah dia makan, ternyata Allah perlihatkan pahalanya Sya'ban. Ternyata pahalanya memberi makan kepada orang lain, besar pahalanya. Akhirnya Sya'ban lagi berteriak dan menyesal, kenapa tidak semuanya ku kasih itu roti? Kenapa ku bagi dua lagi? Betapa besarnya pahalanya. Makanya di surah Toha, surah Kaf tadi, surah 22, Allah perlihatkan pahala-pahalanya orang yang dalam sakratul maut, sementara orang-orang yang di sekelilingnya tidak melihatnya. Cuma Sya'ban yang diperlihatkan pahalanya. Makanya Sya'ban berteriak karena dia diperlihatkan pahala yang begitu besar. Makanya kematian ada dua, ada kematian husnul khatimah dan ada kematian su'ul khatimah. Pada hakikatnya kematian itu sangat sakit. Sakratul maut itu sangat sakit, seperti 360 pedang yang menusuk-nusuk dada. Sakit sekali ketika sakratul maut. Tapi Sya'ban tidak merasakan karena dia diperlihatkan surga. Dia tidak merasakan sakitnya kematian karena dia diperlihatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Adapun yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tersiksa, dadanya tertusuk-tusuk, karena ketika dia meninggal dia tidak diperlihatkan kebaikannya, dia diperlihatkan oleh keburukan-keburukannya, sehingga tersiksa meninggal dan mukanya cemberut dan matanya terbelalak. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh keburukan-keburukannya. Alhamdulillah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa marilah kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Terutama di bulan yang penuh berkah ini, Allah memberikan cobaan dan ujian. Kita harus memperbaiki ibadahnya, lebih bagus ibadahnya di tahun sebelumnya. Kita harus buktikan bahwa cobaan ini tidak membuat kita lemah dalam beribadah. Kita harus selalu kuat beribadah meskipun kita mengalami cobaan pandemi ini. Di tahun ini 1441 Hijriah ini, yaitu tahun 2020, kita diuji oleh Allah. Kita harus tetap semangat beribadah. Dari kisah tersebut membuat kita semangat beribadah untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ketika kita dalam sakratul maut, kita juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan, sehingga kita tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Apalagi nanti terlebih-lebih kita berada di kubur. Kubur itu sangat gelap. Dan yang bisa menerangi kubur kita adalah banyak membaca Al-Quran, banyak melaksanakan sholat 5 waktu. Itulah yang menerangi kubur-kubur kita. Dan di situ juga ada yang ular besar. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka ular itu akan mematuk dan kita akan kesakitan 70 tahun. Dan ular itu akan mencekik leher kita. Makanya kita harus melaksanakan sholat supaya nanti kita dilindungi oleh Allah, kuburnya seluas langit dan bumi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Nasihat ini mudah-mudahan dengan kisah Sya'ban ini kita selalu berusaha melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik di tahun ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.